Jadi kalau ada greget, lihat temen ngeliatin roti kita terus, jangan. Nah, dasar si pelit mikir. Kita makan roti, lihat temen menganga, langsung. Nah, caranya ini juga. Itu tidak ridho. Enggak. Kalau dibagi dua nggak enak, kasihkan aja semuanya. Lalu kita mana? Nggak akan mati kelaparan ngasihin roti yang kita sukai, betul? Ambil aja. Saya sudah kok. Ya sudah tadi ngebuka bungkusnya. Aduh nikmat. Katanya nikmatnya hidup itu adalah ketika Allah mencintai kita. Dan diantaranya adalah berbuat baik. Jadi jangan ditunda. Sedang jalan, lihat ada puntung rokok, terlintas di hati. Oh, kasihan kalau yang nginjak nggak pakai sendal. Udah nggak usah, nanti juga ada yang ngeberesin. Kan semuanya pakai sepatu. Mana ada orang pakai nyeker. Terus ya alasan lewat. Allah nyatet, Allah yang melintaskan kufur nikmat. Tinggal ambil, matikan rokoknya, buang ke tempat sampah, dan tidak usah diposting. Ya, Masya Allah. Sudahlah. Bukan tidak boleh, tapi nggak harus semua diposting lah. Tuhan kita bukan followers. Tuhan kita bukan subscribers. Apalagi viral lah, mau ngapain? Tidak usah sibuk dengan mikirin viral enggak viral sama saja. Yang penting Allah ridho. Jangan jadi hamba viral, ya. Terus jengkel, aneh enggak viral. Terserah Allah mau diviralkan atau tidak. Yang paling penting yang kita lakukan Allah suka. Pas mau nyebrang, ada akhwat mau nyebrang, pas dilihat, udah sepuh, sama itu juga akhwat. Enggak boleh, nenek mau nyebrang sendiri, udah terlatih kan. Kita nggak usah langsung pegang tangan. Dan mobilnya juga nggak ada yang lewat, ya. Tolong bantu cegah. Maaf, seberangkan. Oh nikmat. Tidak usah Mbak Bibu, terima kasih. Qadarullah kemarin melihat sebuah tayangan ada turis sepuh. Ini viral berat di luar negeri. Turis sepuh di pantai terjebak ke lumpur sehingga tidak bisa keluar dari lumpurnya, nancep kedua kakinya, suami istri. Terus ada seorang pemuda muslim lihat seperti itu, mendatangi orang sana, ini orang kampung itu, melihat dua turis terjebak begini tidak bisa bergerak, ya. Akhirnya dia datang, dia tolong, dia berusaha cabut kaki satu, tidak bisa juga. Bantu ibunya, akhirnya tasnya, ranselnya, coba ini dibuka dulu mungkin. Dia turun, oh di sana dikomentari, padahal kalau mau nyuri, udah pas betul itu momentumnya. Karena nancep di sana, ya kan, mau ngejar bagaimana? Tas dan barang berharga diambil, disimpan, diamankan. Apa yang terjadi, Dek? Sesudah sulit, beliau merebahkan dirinya, pemuda ini, sehingga ibu itu naik ke badannya, mencabut kakinya, naik, jalan di atas badannya untuk mencari. Begitupun si bapaknya. Oh, berat. Dan sesudah selesai itu, jalan kedua, terima kasih, pergi saja.
tidak nu minta apa imbalan ucapan terima kasih, pergi ke arah yang berbeda, melanjutkan pekerjaan lain. Oh, selalu indah, terlalu indah untuk dikenang. Perasaan lagu itu ya sulit untuk dilupakan. Kita dengar cerita orang baik saja udah seneng, betul? Orang itu orangnya baik banget, murah senyum, kata-katanya juga tidak pernah melukai. Orang itu kalau ketemu tuh selalu kata-katanya tuh bikin seneng, udah gitu badannya harum, dan yang paling mengesankan suka bagi-bagi emas. Aduh, dengernya aja gembira nih, padahal ngarang saya. Apalagi ketemu dengan orang baik betulan, jauh lebih gembira, betul? Mendengarnya saja gembira. Terus melihat tayangan orang berbuat baik, senang kita. Mendengar senang, melihat lebih senang, ketemu jauh lebih senang. Ada yang lebih senang dari semua itu. Apa? Kita yang jadi orang baiknya, ya. Halo? Pengen tidak nih? Kayaknya kurang pengen. Suudon loh, jangan kayak gitu, haram hukumnya. Tuh, udah emosi lagi. Apalagi kalau kita bercita-cita husnul khotimah. Tahu arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Akhir yang baik itu sederhana. Husnul khotimah itu hadiah dari Allah bagi orang yang mengisi waktunya hanya dengan kebaikan. Maka sekali lagi, kalau kita ingin dicintai Allah, ingin senantiasa bersama Allah setiap saat, maka kuncinya adalah berbuatlah kebaikan yang ikhlas, yang tidak memikirkan apapun dari siapapun selain Allah yang Maha melihat, ridho. Jadi kita tidak bisa membedakan nolong orang yang kaya dengan yang miskin. Dua-duanya hamba Allah. Jangan orang kita udah kaya nggak perlu ditolong. Enggak. Kalau lagi sulit kita bantu. Seperti memberi makan. Tidak hanya memberi makan orang miskin. Sahabat juga memberi makan, menjamu Rasulullah SAW. Rasulullah bukan orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq bukan orang miskin. Sahabat-sahabat tidak semuanya miskin. Dijamu, artinya jangan ragu-ragu. Kalau mau menjamu jangan karena orang kaya, sudah udah bisa beli. Jangan, jamu saja. Karena kita ini benar-benar lillahi ta'ala. Siapa tahu kalau kita melakukan kebaikan itu dan Allah nerima, orang kaya itu terinspirasi jadi dermawan. Benar? Jangan hanya ke orang penting sementara duniawi, pejabat, tokoh, apalagi hanya populer karena punya medsos, dia YouTuber atau apa. Waduh, kemudian kita excited sekali, ya senang. Kemudian tapi ke yang lain enggak, kita rata saja. Nolong orang tuh. Memberi makan orang lapar bagus. Orang lapar kan bukan hanya orang miskin. Saya juga lapar ya. Benar hadirin? Kasihan orang yang lapar. Kalau yang miskin aja yang dikasih, kaya-kaya juga kekerebekan. Nah hadirin sekalian, ayo Dan kata kuncinya adalah surat Al-Isra ayat 7 tadi. Itu kuncinya berbuat baik tuh. Bahwa kita berbuat baik, in ahsantum li anfusikum.
kita berbuat baik untuk diri sendiri. Jadi kalau kita kikir berbuat baik, kita tuh zolim kepada diri sendiri. Tidak ada urusan dengan orang lain berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, balas budi atau tidak, sama sekali bukan. That is not our business. Benar gitu ya? Yes, begitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita berbuat baik, saya yang beruntung. Jadi kenapa kita harus kikir? Nanti ya pas sedekah, ini sedekah nggak ada urusan dengan nantinya lari kemana, keluar, inilah keuntungan buat saya. Traktir yang benar itu hadirin ya, karena memberi makan itu termasuk amal jariyah. Amal jariyah, karena kalau udah dimakan dia jadi energi, jadi sel, jadi penguat kebaikan, jadi kebaikan bagi kita. Memberi makan orang soleh, dia sholat, maaf beliau, saya suka tidak enak nyebut dia itu ya, asa kurang hormat. Udah nyebut ahli ibadah, dia, apalagi kepada Rasulullah, dia, oh gak boleh. Berani nyebut kepada Rasul dia. Kalau maling, dia maling ayam, tidak perlu beliau maling ayam. Kalau kepada Rasulullah hormat betul. Pribadi tidak berani mengatakan. Nabi berkata, kita yang berkata. Rasulullah bersabda. Allah berkata. Kalau pribadi asa enggak berani, lebih nikmat Allah berfirman, karena itu hanya Allah yang bisa berfirman, yang bisa bersabda Rasulullah. Kalau kita berkata, jangan disamakan kalau bisa ya. Tapi kalau ada yang mengatakan hal tersebut, kita berbaik sangka. Jangan sesudah mendengarkan ini, oh Ustadz itu kurang adab, nggak boleh. Siapa tahu beliau sangat mencintai, hanya memang itu yang disampaikannya bisa berbeda. Jadi jangan ragu-ragu. Ada terlintas di hati untuk berbuat baik dan kita memiliki kapasitas berbuat baik itu, lakukan. Jangan terlalu banyak dipikirkan, jangan ditunda, karena setan pasti membuat kita punya alasan untuk tidak berbuat baik, dan setan juga pasti membuat kita ingin menunda kebaikan sampai hilang kesempatannya. Kita simak ayatnya ya, silakan. Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ya bunayya, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, duhai anakku, innaha, sesungguhnya jika ada satu perbuatan sebesar zarrah, sebesar biji sawi, dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan ganjarannya, balasannya. Innallaha latifun khabir.
Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Sudahlah, mau bahagia. Kalau mau, kalau tidak harus jelas nih hadirin, sudah malam nih ya. Jangan bikin emosi. Mau bahagia? Nah, jawab juga harus ikhlas, kan nada itu menunjukkan emosi. Mau. Nah, mau bahagia? Agak dipaksakan. Sok tahu, suudon terus. Astagfirullah. Jadi bahagia itu hanya ada dalam kebaikan. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah walanajziyannakum, bagaimana ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan balasan di akhirat nanti lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Sudahlah, udah, gak usah ribet sekarang. Siapkan diri untuk menjadi orang baik dan berbuat baik dan mengajak orang lain baik serta mencegah orang berbuat buruk. Tidak usah pusingkan apapun respon orang. Kalau kita berbuat baik dengan niat dan cara terbaik, kita harus siap menerima kenyataan. Tidak akan semua orang suka, tidak akan semua orang menghargai, bahkan sebaliknya, mungkin yang kita lakukan ditertawakan, dicemooh, diremehkan, apa-apa, itu hanya untuk menyempurnakan saja kebaikan kita. Lempeng saja, terus saja, terus saja. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah nyuruh dan Allah suka. Selesai. Ibu, kenapa ibu sabar sekali ngurus anak? Anaknya rewel, bawel, ngerjain terus, tidak nurut. Tapi ibu kok sabar? Apa rahasianya? Ya, karena Allah nyuruh saya berbuat baik dan Allah mencintai. Tapi anaknya belum nurut, itu ada waktunya nanti. Karena saya tidak bisa membulak-balik hati anak. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Emang kalau kita ngedidik anak harus langsung anak jadi soleh? Enggak. Nabi Yakub, anaknya tidak semua langsung soleh, nakal sebagian itu. Padahal anak Nabi itu, masa adiknya dimasukin ke sumur? Kita aja nakal nggak gitu-gitu amat. Saya nggak ngecemplungin adik saya ke sumur. Atau ada yang nyemplungin? Kita mendidik anak adalah amal soleh. Mbak, kenapa Mbak bertahan segitu suami kelakuannya kayak gitu? Seperti yang tidak menghargai istri. Ya, karena bagi saya berumah tangga itu amal soleh. Tugas saya adalah berbuat baik, berhati baik. Perkara suami jadi baik atau tidak, ya mana bisa saya ngebulak balik hatinya. Sedangkan hati suami saja saya tidak tahu di mana. Biarlah, itu urusan Allah. Yang penting saya lakukan yang terbaik dengan niat baik. Ada waktunya Allah memberikan keputusan untuk apapun juga. Ini bos, kenapa Bapak sudah membanting-banting tulang, memeras-meras keringat oleh istri? Hah? Cuma segini? Yang bener aja dong jadi suami, ya? Jangan diambil lagi. Ya sudah.
Ya memang Allah menitipkan rezeki hari ini cuman alasan. Memang istrinya sangat jago mencari uang, disembunyikan dimanapun selalu ketemu, ya jago sekali memang. Sembunyikan di celana, sarung bantal, ketemu. Berbahagialah bagi suami yang punya istri pandai mencari uang. Gak ada yang ideal dalam hidup ini hadirin, tapi menjadi nikmat kalau kita niatkan jadi amal soleh.